Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lezita Giranda dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi saya yaitu DHCP dan ARP. Nah, selanjutnya ada materi yang akan dibahas di video kali ini yaitu yang pertama ada DHCP konsep, yang kedua ada DHCP tipe, yang ketiga ada cara kerja DHCP, yang terakhir ada ARP. Nah, selanjutnya ada DHCP konsep. Jadi DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP ini merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan atau otomatis. Nah, jadi DHCP running dalam suatu broadcast domain atau satu jaringan. Nah, DHCP itu atau bisa dibilang Dynamic Host Configuration Protocol, itu jaringan yang dimana secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat atau klien yang terhubung kepada jaringan. Nah, dengan DHCP ini perangkat dapat memperoleh IP, subnet mask, gateway, dan DNS tanpa perlu konfigurasi manual, sehingga mengurangi resiko kesalahan dan mempermudah pengelolaan jaringan. Prosesnya melibatkan komunikasi antara klien dan server DHCP melalui langkah-langkah discover, offer, request, dan acknowledge. Nah, selanjutnya ada DHCP tipe. Nah, DHCP tipe ini mempunyai 3 jenis tipe, yaitu yang pertama ada DHCP server, itu untuk sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Nah, fungsinya mengelola pool alamat IP yang tersedia, mengirimkan informasi konfigurasi seperti subnet mask, gateway, dan DNS kepada klien. Lalu ada mengatur waktu sewa atau last time untuk alamat IP yang diberikan. Contohnya router yang memiliki fungsi DHCP, server dedicated yang menjalankan layanan DHCP. Nah, selanjutnya ada DHCP client, yaitu untuk sebagai penerima dari server. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengirimkan permintaan DHCP discover untuk mencari server DHCP. Lalu selain itu menerima tawaran alamat IP dari server dan mengonfirmasi dengan mengirimkan permintaan DHCP. Nah, selanjutnya menggunakan alamat IP dan informasi konfigurasi yang diterima untuk beroperasi di jaringan. Nah, salah satu contohnya itu seperti komputer, smartphone, printer, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Nah, yang terakhir ada DHCP relay, itu untuk penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, ini tuh berfungsi untuk menerima pesan DHCP discover dari klien dan meneruskannya ke server DHCP, lalu menerima respon dan server DHCP dan mengirimkannya kembali ke klien. Nah, selain itu ini juga memungkinkan penggunaan satu server DHCP untuk melayani beberapa subnet. Nah, contohnya itu seperti ini, seperti router atau switch yang dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai DHCP relay. Nah, selanjutnya ada cara kerja DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, jaringan yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di dalam jaringan. Nah, ada 3 tipe pada DHCP itu, yaitu ada 3 tipe, yaitu ada langkah-langkah ada 4 tipe. Ada 4 tipe, yaitu langkah-langkah D itu discover, O offer, R request, A acknowledgement. Nah, jadi yang pertama itu ada discover atau bisa dibilang penemuan. Nah, klien mengirimkan pesan broadcast DHCP discover untuk mencari server DHCP. Nah, yang kedua ada offer atau bisa dibilang penawaran. Nah, jadi server DHCP membalas dengan DHCP offer yang berisi IP address dan informasi konfigurasi jaringan lainnya.
Yang ketiga, request atau bisa dibilang permintaan. Nah, jadi klien itu mengirim DHCP request untuk meminta IP address dari server DHCP. Nah, yang terakhir ada acknowledgement, yaitu pengakuan server DHCP mengirim DHCP acknowledgement sebagai tanda bahwa IP telah diberikan dan dapat digunakan oleh klien. Nah, selanjutnya ada ARP, yaitu Address Resolution Protocol, yaitu protokol jaringan yang digunakan untuk memetakan alamat IP address protokol. Nah, ke alamat mesh atau Media Access Control dalam jaringan lokal. ARP berfungsi untuk memungkinkan perangkat dalam jaringan yang sama untuk saling berkomunikasi dengan cara menemukan alamat fisik atau bisa dibilang mesh dari perangkat lain berdasarkan alamat IP-nya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.